Halo? Sorry ya. Halo. Sorry banget. Saya ada tadi ditanya soalnya. Oke, lalu yang ketiga ada saluran. Jadi tadi ada komunikator, ada pesan, lalu ada saluran. Saluran di sini maksudnya channel. Kalau misalnya mungkin kita paling sering kita gunakan atau kita dengar tuh media misalnya. Kemudian ada komunikan. Komunikan itu adalah orang yang akan menerima informasi. Jadi komunikator, komunikan, lalu ada efek. Jadi sejauh mana sih uh, info yang kita berikan tadi tuh ingin memberikan efek sejauh mana kepada komunikan tadi? Ada yang bisa ulangin? Komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan efek. Itu elemen-elemen dari persuasi. Oke. Lalu di sini ada pendapat umum. Pendapat umum ini atau kita sering sebut dengan opini publik. Jadi pendapat umum ini biasanya akumulasi citra yang tercipta atau diciptakan oleh proses komunikasi atau kita maknai sebagai ekspresi yang sifatnya umum, yang sifatnya itu publik. Nah, kalau kita udah pernah bicarakan opini publik di awal ya, jadi opini publik ini juga muncul ketika ada masalah, ya kan? Ada suatu peristiwa terhadap suatu masalah dan kemudian ada respon. Nah, respon ini bisa menjadi opini publik, baik itu positif maupun itu negatif. Ada yang masih ingat mungkin tentang opini publik? Oke, saya lanjutin kalau nggak ada. Jadi kayak kita pernah membicarakan sebelumnya yang opini publik yang lebih ke humas ya di awal-awal itu, tapi di sini yang sifatnya pendapat umum atau opini publik berdasarkan teori komunikasi. Nah, lalu di sini kita jadi yang harus diingat itu bahwa opini publik ini biasanya muncul karena ada suatu isu atau peristiwa yang diperdebatkan sehingga um, muncul respon-respon misalnya. Atau kalau di sini dia bilang opini itu sebagai pendapat atau ekspresi sikap ataupun aktualisasi sehingga seseorang mengeluarkan suatu responnya yang sifatnya verbal maupun non-verbal. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya pendapat umum. Di sini ada 4, yaitu faktor psikologis, sosiologis, budaya, dan media massa. Di sini mungkin kita sudah bahas beberapa kali mengenai faktor-faktor ini. Jadi psikologis yang lebih bergantung pada kondisi yang ada di khalayak misalnya, atau mungkin ketika banyak ledakan bom terjadi kan, psikologis masyarakat Indonesia kan lebih yang tidak percaya gitu misalnya terhadap, kita mulai yang aware teroris di sekitar kita ada atau tidak misalnya, atau apakah kira-kira pemerintah akan bereaksi apa. Nah, itu mempengaruhi, jadi itu mempengaruhi kondisi psikologis khalayak atau publik. Kemudian sosiologisnya, lingkungannya seperti apa, lingkungan di Indonesia tuh yang sifatnya bagaimana, yang sifatnya itu heterogen, terdiri dari berbagai macam. Kemudian ada faktor budaya, lalu ada faktor media massa. Nah, di sini disebutkan juga bahwa salah satu faktor penting pendapat umum atau opini publik ini bisa tersebar itu adalah tentang sistem politik. Nah, yaitu demokrasi. Jadi pendapat umum ini muncul di suatu negara yang sifatnya demokrasi. Dia menganut demokrasi. Jadi ada kebebasan menyatakan pendapat. Jadi kalau misalnya negaranya non demokrasi, otomatis pendapat umum ini mungkin ada tidak berkembang. Jadi mungkin hanya ada di level-level bawah gitu. Jadi nggak nyampe, tidak sampai ke level yang paling atas. Kemudian pendapat umum ini tuh ada yang sifatnya direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Jadi misalnya direncanakan ini memang si komunikator emang berusaha untuk menyampaikan mengenai suatu
peristiwa atau agenda. Tapi kalau yang tidak direncanakan itu terjadi secara sifatnya itu alamiah. Jadi ini sifatnya lebih yang natural, jadi tidak membutuhkan media, karena kan berbeda dengan kalau kita rencanakan, kita butuh alat kan, kita butuh saluran untuk menyampaikan informasi, sedangkan yang tidak direncanakan ini biasanya terjadi secara alamiah, atau bisa terjadi karena efek gitu loh mbak. Misalnya efek ada satu peristiwa lalu ada opini publik, padahal ini tidak direncanakan opini publiknya gitu, karena memang peristiwa itu terjadi secara natural misalnya. Jadi ada langkah terbentuknya opini publik itu di halaman 534, yaitu ada seperti yang tadi saya bilang, ada ketidakpuasan terhadap suatu masalah misalnya, atau mungkin ada permasalahan, lalu ketika ada upaya kita mau berusaha untuk ketika ketidakpuasan ini kan lalu akan disiarkan oleh media, setelah itu kita akan berusaha untuk menyelesaikan. Nah, untuk menyelesaikan itu diperlukan pengambilan keputusan. Nah, setelah itu ketika proses pengambilan keputusan ini kita akan mempertimbangkan yaitu pendapat umum tadi, pendapat umum yang muncul tuh apa, yang terbentuk seperti apa gitu. Lalu di situ ada, itu yang paling singkat ya, tapi ada juga yang cukup panjang, ada 7 poin juga, itu ada Jackson Bore. Nah itu bisa dilihat di halaman 5.34, tapi secara garis besar ini sifatnya sama. Jadi kayak ada ketidakpuasan atau ada permasalahan kontroversial dan akan berusaha untuk diselesaikan, lalu mengambil keputusan. Itu poin, 3 poin diingat itu aja. Cuman untuk yang Jackson Bore ini ada 7 langkah, cukup panjang dan itu harus dihafal. Ada nulis ya. Oke, kemudian ada implikasi pendapat umum. Implikasinya ini ada 3 di situ, di 5.36 sampai 5.37, yaitu yang sifatnya itu normatif. Seperti misalnya di sini ada tradisi, agama, hukum. Jadi ketika pendapat umum ini muncul, kemudian ya Allah bless you. Oke, implikasinya itu yang sifatnya normatif, seperti misalnya tradisi. Jadi yang memang terjadi sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Sudah? Lalu ada mungkin lalu ada pendapat umum yang bisa menghilangkan karakter individu. Jadi ada publik atau mungkin sekelompok orang yang karena pendapat umum ini muncul sehingga tuh mereka tidak accountable lagi gitu. Jadi eksistensinya itu hilang misalnya, karena mungkin ada publik lain atau sekelompok orang lain, atau mungkin ada faktor lain yang dirasa lebih penting gitu. Kemudian ada pendapat umum yang bisa menjadi sumber ketakutan. Nah, biasanya ini terjadi sama golongan orang yang minoritas atau golongan minoritas. Karena ketika yang mayoritas ini muncul, otomatis yang minoritas ini kan tertutup kan oleh yang si mayoritas tadi. Jadi